Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Mu'in atau Asy-Syaih'anatul Thalibin Al-Juz'ul Awal jilid pertama halaman 319. Qala al-musannifu asy-syarihu al-muhasyi rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa yundabu ayyan taqila li fardin aw naflin min mawdi'i salatihi. Disunnahkan akan bahwa berpindah ianya si musalli karena fardu atau karena melaksanakan sholat sunnah. Dari mana berpindah? Min maudhi'i sholatihi, dari tempat sholatnya si musalli. Sunnah berpindah oleh si musalli, baik imam, makmum atau si munfarid, karena mau melaksanakan sholat fardu atau karena mau melaksanakan sholat sunnah, berpindah dari tempat sholatnya ke tempat lain. Selesai kita sholat fardu, mau sholat sunnah, pindah sedikit. Atau selesai kita sholat sunnah, mau sholat fardu, pindah, geser ya. Apa alasan tujuannya? Liyashhada lahul maudhi'u, supaya menjadi saksi, supaya menyaksikan baginya si musalli oleh tempat. Supaya setiap tempat yang kita berdiri, kita gunakan untuk sholat akan menjadi saksi. Ya, syarat sunnah berpindah, haitsu lam, sekira-kira lam tu'ariduhu fadilatu, sekira-kira tidak bertentangan akannya berpindah tadi oleh satu fadilah. Sekira-kira tidak bertentangan akannya berpindah oleh fadilatu nahwi safi awalin. Kita mudhaf ini. Fadilatu nahwi safi awalin, oleh fadilah seumpama saf yang pertama. Enggak bertentangan maksudnya. Selesai sholat sunnah. Kalau kita berpindah, kita sholat sunnahnya di saf pertama. Selesai sholat sunnah mau laksanakan sholat fardu. Kalau kita berpindah ke belakang, enggak dapat saf pertama. Nah, dalam kondisi seperti itu, karena mu'aradah, bertentangan antara fadilah berpindah dan fadilah seumpama saf pertama, kita dahulukan saf pertama. Tetap kita berada di saf pertama. Fa'il lam yantakil fasola bikalami insanin. Maka jika tidak berpindah ia dari satu tempat ke tempat yang lain, fasola, niscaya memisahkan ia akan satu sholat dengan sholat berikutnya bikalami insan, dengan kalam insan. Jadi kalam insan ini enggak bukan kait, artinya boleh kita pisahkan dengan zikir, dengan membaca tasbih dan sebagainya. Kita lihat hasyiahnya. Qauluhu wa yundabu ayyan taqila. Qauluhu wa yundabu ayyan taqila il musalli mutlakan. Disunnahkan bahwa berpindah oleh si musalli, hal keadaan si musalli mutlak. Sawa kana imaman, sama ada ia si musalli itu imam atau makmuman, makmum atau munfarid. Li fardin au naflin, li ajli salati fardin. Dia berpindah karena mau salat fardu. Artinya lam ta'lil, li ajli salatil fardin, karena mau salat fardu au naflin, salat sunnah. Qauluhu mim maudhi'i salatihi, muta'alliqun biyantaqilu, berpindah ia dari tempat salatnya. Yundabu ayyan taqila, disunnahkan bahwa berpindah ianya si musalli minal maudhi'il ladzi shalla fihi, dari tempat yang telah sholat ia padanya tempat, ila maudhi'in akhara, ke tempat yang lain, yuridu ayyusalliya fihi, yang berkehendak ia bahwa sholat ia padanya tempat, fardan au naflan, fardu atau sunnah. Itu maksudnya. Disunnahkan berpindah dari tempat yang dia sudah sholat ke tempat lain yang dia mau sholat di tempat itu. Baik sholat yang dia mau lakukan fardu atau sunnah. Begitu juga sholat yang sudah dia lakukan, baik sholat fardu atau sholat sunnah.
Ya. Wa yukrahu mulazamatul makanil wahidi li ghairil imami fil mihrab. Dimakruhkan akan mulazamah. Dimakruhkan akan menetapi satu tempat, tempat yang satu bagi selain imam pada mihrab. Selain imam, makruh cuma mengambil satu tempat untuk ibadah di situ. Tapi kalau imam di mihrab nggak apa-apa. Amma huwa fala yukrahu lahu. Adapun bermula dianya si imam, maka tidak dimakruhkan akan dianya menetap bagi si imam. Imam nggak makruh kan? Bagaimana pembahasan sebelumnya, bahkan imam itu punya hak di di mihrab selama dia jadi imam. Khilafan li Suyuti, khilaf bagi Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti menyatakan imam pun makruh menetap di satu tempat. Khilaf bagi Imam Suyuti haitsu qala, sekira-kira berkata ianya Imam Suyuti, innaha bid'atun mufawwitatun fadilatal jama'ati lahu waliman i'tamma bihi. Sesungguhnya mulazamah, ya kembali ke mulazamah. Sesungguhnya mulazamah satu tempat itu bid'ah yang bisa meluputkan ianya bid'ah akan fadilah jamaah. Meluputkan baginya si imam, walimani tamma dan bagi orang yang mengikuti ya dengannya imam. Menurut Imam Suyuti, makruh bagi imam untuk berada di satu tempat terus. Walaupun dia jadi imam, artinya tetap harus bergeser-geser. Bahkan bisa meluputkan, menghilangkan pahala jamaah tidak saja kepada imam, bahkan kepada makmumnya. Qauluhu liyashhada lahul maudhu, supaya menyaksikan baginya si musalli oleh tempat, ay alladzi shalla fi, oleh tempat yang telah salat ia padanya tempat. Supaya tempat yang dia sudah salat menjadi saksi, begitu juga tempat selanjutnya. Kal maudhi'il ladzi shalla fihi awalan. Nah, supaya menjadi saksi bagi dia oleh tempat-tempat yang salat ia padanya tempat. Nah, kayak kayak mirip mestinya fi'il mudhari ya. Supaya menjadi saksi baginya oleh tempat-tempat yang akan salat ia padanya tempat. Kal maudhi'il ladzi shalla fi awalan, sebagaimana tempat yang telah salat ia padanya tempat terlebih dahulu. Artinya tempat pertama dan tempat kedua menjadi saksi. Qala fin nihayah, Syekh Ramli berkata dalam kitab Nihayah, liyashhadalahu, supaya menjadi saksi ianya tempat baginya si musalli. Jadi Syekh Ramli dalam kitab Nihayah alasannya dua. Yang pertama supaya tempat menjadi saksi, ada alasan satu lagi. Walima fihi min ihya'il buqa'i bil ibadah. Karena yang ada ianya padanya intikal. Jadi sunnah berpindah karena dua alasan menurut Syekh Ramli. Alasan pertama, supaya tempat menjadi saksi. Alasan kedua, lima fihi. Karena yang ada ia padanya intikal. Apa yang ada pada intikal min ihya'il buka? Dari menghidupkan buka. Buka itu jamak dari bukatun. Menghidupkan bagian-bagian masjid. Nah, nggak harus masjid sebenarnya, di tempat, di rumah juga sunnah pindah-pindah kan? Karena yang ada ya padanya intikal daripada menghidupkan tempat-tempat dengan ibadah. Ya, semua bagian itu di rumah kita atau di masjid menjadi saksi terhadap ibadah kita. Qauluhu haitsu lam tu'aridhu. Ad-darfu muta'alliqun bi yundabu. Bermula darah itu muta'alaq ya dengan yundabu. Darah di sini maksudnya haitsu. Haitsu ini muta'alaq dengan yundabu. Kapan disunnahkan berpindah? Sekira-kira atau pada waktu, kalau darah zaman, pada waktu tidak bertentangan akannya berpindah oleh fadilah. Ya. Wadhamirul baridu ya'udu ala masdarihi. Dan bermula dhamir yang barid, dhamir barid yaitu hu, lam tu'aridhu, itu kembali ianya dhamir barid kepada masdarnya. Masdarnya dari yantaqilu tadi. Disunnahkan akan berpindah sekira-kira tidak bertentangan. Ah, bermula dhamir barid itu kembali ya kepada masdarnya yundabu. Berarti maknanya disunnahkan akan bahwa berpindah ya sekira-kira tidak bertentangan akannya sunnah berpindah oleh fadilah seumpama sah pertama. Itu jadi susunan maknanya. Haitsu muta'alaq kepada yundabu, dhamir barid di hu tu'ariduhu kembali ke masdarnya yundabu. Yundabul intiqalu, disunnahkan akan berpindah haitsu lam yu'aridin nadba tahsilu fadilatin. Sekira-kira tidak bertentangan akannya sunnah berpindah oleh menghasilkan fadilah seumpama sah pertama. Nah, nah,
Sekira-kira tidak bertentangan akannya sunnah berpindah oleh menghasilkan fadilah nahwi safil awali, fadilah seumpama saf pertama. Mana contoh fadilah seumpama saf pertama? Kal qurbi minal imam, seperti mendekat dari imam. Kalau kita berpindah jauh dari imam, selesai sunnah, mau geser sedikit, mau salat fardu. Tapi geser agak jauh dari imam, mending tetap di tempat agar dekat dengan imam. Jadi fadilah dekat dengan imam itu di saf pertama lebih utama daripada pahala sunnah berpindah. Nah, dan berpindah itu tadi bisa digantikan dengan kita fasal dengan kalam insan atau dengan zikir. Tinggal kita baca zikir subhanallah walhamdulillah sekali udah lanjut salat fardu. Fa in aradahu zalika tarakal intikala. Dan jika bertentangan akannya seseorang oleh zalik, oleh demikian, jika bertentangan akannya nadab ya. Jika mu'aradah, bertentangan akannya sunnah berpindah oleh demikian mendapatkan fadilah. Tarakal intikala, niscaya meninggalkan ia akan berpindah. Wa misluhu, dan bermula misilnya bertentangan sunnah berpindah dengan fadilah mendapatkan seumpama sah pertama. Bermula misilnya itu mah jikalau bertentangan akannya sunnah berpindah oleh masyakkatu kharqis sufu, oleh sukar membelah saf. Kalau kita berpindah misalkan kita sholat di saf ketiga, sholat sunnah kan, kemudian kita mau berpindah ke depan untuk sholat fardu, tapi susah membelah saf, ya udah tetap di tempat. Ya. Qala fin nihayah, berkata Syekh Ramli dalam kitab Nihayah, wastasna ba'dul mutaakhirin bahasan min tiqalihi ma idza qa'ada makanahu yadhkurullah ta'ala ba'da salati subhi ila an tatlu'a syamsu. Mengecualikan oleh sebahagian ulama mutaakhirin akan satu pembahasan dari berpindahnya seseorang. Akan apa diistisna? Akan ma bila duduk ianya seseorang pada tempatnya, hal keadaan seseorang itu yang mengingat ia akan Allah Ta'ala sesudah sholat subuh, hingga bahwa terbitlah oleh matahari. Jadi sunnah berpindah tadi secara umum, ada sebahagian mutaakhirin dalam kajian Syekh Ramli mengecualikan berpindah sesudah sholat subuh. Sesudah sholat subuh kita masih duduk di tempat untuk berzikir kan hingga terbit matahari, itu mengecualikan. Jadi di sholat subuh itu nggak sunnah berpindah karena ada nilai khusus ya. Selesai sholat subuh sebelum kita melipat kaki kita masih duduk seperti biasa berzikir, itu ada dalil khusus seperti haji dan umrah. Sebagaimana di kajian sebelumnya. Ya, li'anna dzalika kahujjatin wa umrah. Karena sungguhnya demikian, duduk sesudah sholat subuh berzikir di tempat itu nilainya seperti sekali haji dan umrah. Rawahut Tirmidziyu an Anas, meriwayatkan akan ini oleh Tirmidzi dari Anas. Tadi kembali ke Fathul Mu'in, fa illam yantaqil, maka jika tidak berpindah ianya seseorang, fasola, Nesya memisahkan ya, akan kedua solatnya bikalami insan dengan kalam insan. Fasola, kauluhu fasola, memisahkan ya. Kenapa dia memisahkan antara satu solat dengan solat yang lain? Pertama memisahkan dengan berpindah, kalau tidak berpindah dipisahkan dengan kalam insan. Linnahyi fi Muslim, karena ada larangan dalam Sahih Muslim an wasli solatin bi solatin, dari menyambung satu solat dengan solat yang lain, illa ba'da kalamen, kecuali sesudah kalam, au khurujin, atau keluar, intaha tukfah. Ada larangan ternyata, minimal makruh menyambung solat dengan solat tanpa dipisahkan dengan kalam. Ya, karena ada larangan dari menyambung satu solat dengan solat yang lain kecuali sesudah kalam atau sesudah keluar. Artinya min mahalli sholatil ula, keluar, maksudnya berpindah dari tempat sholatnya yang pertama. Qauluhu bikalami insan, dia memisahkan antara satu sholat dengan sholat berikutnya dengan kalam insan. Syekh Anah menyatakan, undur, perhatikan olehmu, hal huwa kaidun au laisa bikaid. Adakah dianya dipisah dengan kalam insan itu kait atau bukan kait? Apakah mesti dengan kalam insan yang tidak berhubungan dengan zikir, kalam biasa, atau bukan kait, boleh dengan kalam apa aja? Bal misluhu kalamullah wa dzikru.
Bahkan bermula misilnya kalam insan itu kalam Allah dan zikir. Artinya kita pisahkan. Kalau bukan kait, kalau ucapan Syekh Fathul Mu'in, kalam insan bukan kait, berarti boleh kita pisahkan dengan kalam Allah. Kita baca satu ayat, atau kita baca satu zikir. Summa, kata Syekh Ana, summa ra'aitu Ainsyin fi babi salatin nafli. Kemudian aku lihat akan Syekh Ainsyin dalam bab salat sunnah, fima bahasil ittija, dalam pembahasan berbaring, sesudah salat subuh, sesudah salat fajar sunnah berbaring sejenak sebelum salat fardu subuh. Kemudian saya lihat akan Ainsyin dalam bab salat sunnah dalam pembahasan ittija. Kataba ala qaulin nihayah, menulis ianya. Syekh Ali Syabramalashi menulis ia di atas perkataan nihayah. Apa beliau menulis? Au fasola binahwi kalamin. Menulis ianya beliau di atas kaul nihayah. Apa kaul nihayah? Dalam kitab nihayah tertulis au fasola binahwi kalamin. Memisahkan ia dengan seumpama kalam. Dalam kitab nihayah nggak ada tambahan insan. Nggak ada binahwi kalami insanen. Kalam doang. Berarti umum. Bisa kalam insan, bisa kalam Allah kan? Dalam nihayah tertulis fasola binahwi kalamin. Ma nasuhu. Apa yang saya lihat akan ma yang bermula nasnya. Ma nasuhu. Makul kaul bagi ra'aitu. Aku lihat akan Ainsyin dalam bab salat sunnah dalam pembahasan irtija. Menulis ianya Ainsyin di atas kaul nihayah. Sesudah nihayah menulis au fasola binahwi kalamet. Kemudian saya melihat Ainsyin menulis ma nasuhu. Akan ma yang bermula nasnya ma itu walau minaz zikri awil Quran. Sekalipun ada ianya kalam, itu zikir atau Quran. Yang penting dipisahkan dengan kalam. Nggak harus kalam insan. Berarti kalam insan di sini bukan kait. Nah, kenapa boleh zikir atau Quran? Li'annal maqsuda min tamyizi sholatil lati faragha minha minas sholatil lati syara'a fiha. Karena sungguhnya tujuan itu min tamyiz, dari membedakan solat, solat yang telah selesai ia darinya solat, minas sholatil lati, membedakan dari solat, solat yang masuk ia dalamnya solat. Jadi tujuan untuk membedakan. Wawafakahu dan muafakat akannya Syekh Insyin di atas demikian bahwa boleh dipasal walaupun bukan dengan kalam insan, artinya boleh dipisah dengan zikir dan Quran. Muafakat akalnya Syekh Insyin di atas demikian oleh Syekh Syarkawi. Wa muqtadahu dan bermula yang dipahaminya dari ibarat Insyin tadi, itu anna kalamal insan, bahwa sungguh kalam insan di sini laisa bikait, bukan kait. Nah, jadi di luar dari fasola bikalamin insanin bukan kait. Bal misluhu az-zikru awil Quran. Tetapi bermula misilnya kalam insan itu zikir atau Quran. Ta'amal. Coba Anda berpikir. Nah, oke, kembali ke Fathul Mu'in. Wan naflu li ghairil mu'takifi fi baitihi afdalu in amina fautahu au tahawunan bihi illa fi nafilatil mubakkiri lil jum'ah. Bermula salat sunnah bagi bukan orang yang diiktikaf. Bermula salat sunnah bagi bukan orang yang i'tikaf. Nah, salat sunnah di mana? Fi baitihi, di rumahnya itu lebih utama. Kita nggak i'tikaf di masjid. Selesai salat fardu di masjid, kita mau salat sunnah ba'diyah, langsung berpindah ke rumah. Itu lebih utama. In amina fautah, jika mengamankan ia akan luputnya nafal. Jika kita besar perkiraan kita bahwa nggak luput, sampai ke rumah nggak malas misalkan ya, atau nggak kejauhan rumahnya, itu lebih bagus sholat sunnah di rumah. Nah, ba'diyah atau qobliyah sebelum kita berangkat ke masjid sunnah, sholat sunnahnya di rumah. Nah, bermula sunnah bagi bukan orang yang i'tikaf, sunnah di rumahnya itu lebih utama jika aman ia akan luputnya sunnah, atau tahawunan, atau jika aman ia akan menyepelekan dengannya sunnah. Kalau nggak meremehkan sampai ke rumah ya malas-malas, itu lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau khawatir luput, mending langsung sholat ba'diyahnya di masjid. Illa fi nafilatil mubakkiril jum'ah. Kecuali yang nggak sunnah, sholat sunnah di rumah. Nggak baik sholat sunnah di rumah. Pada sunnah orang yang bersegera bagi Jum'ah.
Jadi di hari Jumat kita dianjurkan pagi-pagi sudah ke Jumat, ke masjid. Jadi sholat qobliyah Jumat berarti di masjid aja. Jangan sholat di rumah. Kalau kita sholat qobliyah Jumat di rumah, berarti nggak tabekir, nggak segera ke masjid. Nunggu pas adzan Jumat dulu. Nah itu. Kecuali pada sunnah orang yang bersegera bagi Jumat. Auma sunnah fil jamaah. Atau kecuali pada mama yang disunnahkan padanya ma akan berjamaah. Salat-salat sunnah yang sunnah berjamaah seperti Idul Fitri, Idul Adha itu lebih baik bukan di rumah, di lapangan atau di masjid. Aw warada fil masjidi kadduha atau kecuali pada mama yang datang ianya ma pada masjid. Memang sering prakteknya di masjid kadduha seperti sholat duha. Kita lihat hasyiahnya. Wan naflu. Ya, wan naflu di luar jadi mubtada tadi dan bermula nafal. Cuma Syekh Anah sedikit mengoreksi. Andaikan kata beliau ibaratnya jangan seperti ini. Wal intiqalu lin nafli ila baitihi afdalu. Dan bermula berpindah bagi sholat sunnah, berpindah ke rumahnya itu lebih utama. Walau abbara bihi lakana aula. Jika kalau mengibarat ianya musannef di sini bihi dengannya ibarat Syekh Anah tadi wal intiqal. Sungguh ada ia itu lebih bagus, lebih utama. Kalau di luar tadi dan bermula sunnah bagi bukan orang yang i'tikaf di rumahnya lebih utama. Padahal maksudnya berpindah tadi dari masjid ke rumah itu lebih utama jika aman dari luput dan menyepelekan. Wa ibaratul minhaji dan bermula ibarat minhaj ma'al mughni bersama kitab mughni itu wa afdaluhu. Nah, di sana ibaratnya begini. Wa afdaluhu ay intiqali lin nafli min maudhi'i salatihi ila baitihi. Dan bermula yang afdalnya berpindah bagi sholat sunnah dan bermula yang paling afdalnya yaitu afdalnya intikal bagi sunnah itu dari tempat sholatnya ke rumahnya. Nah, dari masjid berpindah ke rumah. Li ghairil mu'takif. Tadi sunnah. Sunnah bagi bukan orang yang i'tikaf di rumah lebih baik. Bagi bukan mu'takif. Lau akharahu anil mustanayat. Lah, ini protes terus kan. Jikalau mentakhirkan ianya musannehu akannya qauluhu li ghairil mu'takif. Bersama segala istisna nanti sungguh ada ya lebih utama. Qauluhu fi baitihi muta'alliqun bin nafli. Sunnah di rumahnya. Au bima ba'dahu atau ma sesudahnya nafli ke afdal. Itu lebih utama di rumahnya, boleh juga. Wa qauluhu afdalu li khabari sahihaini. Jadi salat sunnah di rumah itu lebih utama. Kenapa? Dalilnya li khabari sahihaini karena hadis Bukhari Muslim. Sallu ayuhan nasi buyutikum salatlah kamu wahai manusia di rumah-rumahmu. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baiti. Karena sungguhnya seutama-utama salat itu salat seseorang di rumahnya. Illal maktubata kecuali salat maktubah. Ini alasan pertama. Alasan kedua, hadis kedua oleh Bukhari Muslim. Karena hadis Imam Muslim. Idza qadha ahadukum salatahu fi masjidihi, bila telah menyelesaikan oleh salah satu kamu akan salatnya di masjidnya, falyaj'al li baitihi min salatihi. Maka hendak menjadikan ia bagi rumahnya dari salatnya. Artinya hendaklah ada bagian salat yang kita laksanakan di rumah supaya rumah kita jangan jadi kuburan, sepi. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Karena sungguhnya Allah itu menjadikan ianya Allah di rumahnya dari salatnya akan satu kebaikan. Nah itu, ada kebaikan tertentu kalau kita salat sunnah di rumah. Karena sungguhnya Allah itu yang akan menjadikan ianya Allah dalam rumahnya dikarenakan salatnya dia akan kebaikan. Alasan. Kemudian alasan selanjutnya alasan akli likaunihi fil baiti ab'adu anir riya. Likaunihi fil baiti ab'ada anir riya. Karena keadaannya nafal. Salat sunnah di rumah ab'ada khabar likaun itu lebih jauh dari riya. Jadi sunnah berpindah dari masjid selesai salat fardu pindah ke rumah. Salat sunnahnya di rumah. Qauluhu in amina fautah. Kait tadi sunat pindah ke rumah in amina fautah. Jika aman ia akan luputnya nafas. Wa ibaratut tufah. Bermula ibarat kitab tufah itu in lam yakhaf bitakhirihi lil baiti fauta waqtin atau tahunan.
Jika tidak takut ia dengan sebab mendelatkan, mentakhirkannya sholat sunnah di rumah, tidak takut ia akan luput waktu atau akan menyepelekan. Ya, sama ya. Tadi kalau rumah kita kejauhan, sampai rumah udah habis waktunya. Udah masuk waktu asar. Sudah habis waktu sholat ba'diyah misalkan. Ya udah sekalian sholat di masjid. Wahia dianya ibarat tufah itu lebih aula min ibarat syareh dari ibarat syareh. Ya. Kenapa lebih aula? Lianna tahawuna yansha'u anhul fawan. Karena bahwa sungguh menyepelekan, itu timbul darinya menyepelekan oleh luput. Fayakunu aina ma qablah. Maka ada ianya tahawun, itu ain ma sebelumnya tahawun. Jadi di sini syareh menyatakan dua kali. Jika aman ia akan luput atau akan menyepelekan. Dengannya sunnah. Padahal sama aja ini menyepelekan dengan luput sama. Pertama kita menyepelekan, dari menyepelekan jadi luput. Berarti cukup satu mestinya. Jika aman ia akan menyepelekan. Aman dari menyepelekan pasti nggak luput. Nah, gitu. Kecuali yang nggak sunnah di rumah, illa fi nafilatil mubakkiri lil Jum'ah. Kecuali pada sunnah orang yang bersegera bagi Jum'at. Fa innaha laisat afdala fil bait. Maka sesungguhnya sunnah di hari Jumat, itu tidak ada ya lebih utama di rumah. Bal hiya fil masjidi afdalu, bahkan dianya nafilah di masjid itu lebih utama. Ya, hari Jumat berarti ya, biar buru-buru ke masjid. Au ma sunnah fil jamaah. Atau kecuali yang enggak lebih baik di rumah, mama, sholat-sholat sunnah yang disunnahkan di berjamaah, yang disunnahkan berjamaah. Kata taraweh, seperti sholat taraweh lebih baik ke masjid. Wal istisqai seperti istisqa, wal kusufaini dua gerhana, wal aidaini dua hari raya. Fahadhi fi'luha fil masjid afdalu, maka bermula ini semua. Itu bermula melakukan ini semua di masjid itu lebih utama. Qaulu awarada fil masjid. Kecuali sunnah-sunnah yang datanglah oleh melakukannya sunnah dalam masjid. Ay, wa illa sunnatal lati. Kecuali sunnah-sunnah allati warada fi'luha. Yang waridlah oleh memperbuatnya sunnah di masjid. Kadduha seperti sholat duha. Oh karakaatai ihramen bimiqatin fi masjidun. Atau seperti dua rakaat ihram di miqat yang sabit padanya. Nah, miqat itu ada masjid. Atau dua rakaat ihram di miqat. Yang sabit padanya ihram di miqat itu ada masjid. Kita mau haji kan? Mesti ihramnya di miqat. Ada tempat tertentu. Dan di situ ada masjidnya. Nah, selesai kita niat ihram, kita sholatlah sholat sunnah ihram dua rakaat di masjid. Warakatai tawafi fihi dan seperti dua rakaat tawaf dalamnya masjid. Waqad nadhama jami'al mustasnayat min afdaliyati sholati fil baiti al-allamatu Syekhu Mansur Tablawi. Dan sungguh telah menazam akan semua pengecualian daripada lebih utama sholat di rumah oleh siapa menazam? Oleh Allamah Syekh Mansur At-Tablawi. Artinya pada dasarnya semua sholat sunnah itu sunnah lebih baik kita lakukan di rumah. Kecuali beberapa pengecualian. Pengecualian itu sudah dinazam dalam syair ini. Faqala maka berkata ianya Syekh Allamah Mansur Tablawi. Salatu naflin fil buyuti afdalu. Bermula salah sunnah di rumah itu lebih utama. Illallati jama'atun tahsulu kecuali alati salat-salat sunnah yang bermula berjamaah itu hasilnya jamaah. Kecuali salat-salat sunnah yang sunnah berjamaah. Wa sunnatal ihrami wat tawafi kecuali salat sunnah ihram dan salat sunnah tawaf. Wa nafla jalisin li'tikafi dan kecuali sunnah orang yang duduk untuk i'tikaf. Nah ini. Salat sunnah secara umum lebih baik di rumah kecuali salat sunnah yang disunnahkan berjamaah, salat sunnah ihram, salat sunnah tawaf, dan salat sunnah bagi orang yang i'tikaf di masjid. Wa nahwa ilmihi li ihya'il buq'ah dan kecuali seumpama pengetahuannya seseorang untuk menghidupi buq'ah. Seperti orang tahu bahwa menghidupkan tempat itu baik. Nah, kita nggak pindah ke rumah mau meratakan seluruh masjid.
supaya setiap bagian-bagian masjid jadi saksi bahwa kita sholat. Nah, kita pindah-pindah aja di situ sholat di tempat itu dulu, jangan pindah ke rumah. Qadhat duha demikian pula itu sholat duha sunnah di masjid. Wa naflu yaumil jum'ah demikian pula itu sunnah hari Jumat. Wa khaiful fawati dan demikian pula itu orang yang takut luput bid ta'akhuri dengan sebab mentelatkan. Kalau kita pindah ke rumah takut luput. Wa qadimun wa munsyi'un lisafari demikian pula orang yang datang dan orang yang mau membuat bagi safir. Maksudnya orang yang datang. Kita pulang merantau sebelum mampir ke rumah, sunnah mampir ke masjid. Kita sholat dulu 2 rakaat di masjid. Wa qadimun demikian pula orang yang datang dari perantauan itu mampir dulu ke masjid, sholat 2 rakaat lebih baik di masjid. Wa munsyi'un li safari dan demikian pula orang yang mau membuat safir, mau berangkat merantau, musafir, jadi sholat sunnah di masjid. Wal istikharatin dan untuk istikharah. Sholat sunnah istikharah juga sunnah di masjid ya. Wa qabliyah dan qabliyah bagi maghrib. Qabliyah maghrib karena kalau qabliyah di rumah ke masjid jauh kan. Qabliyah maghrib langsung di masjid. Wala kadal ba'diyah dan tidak seperti demikian itu ba'diyah. Jadi ba'diyah sunnahnya di rumah. Begitu lebih kurang. Ini di mana nih? Qaulu wa nafli yaumil jum'ah. Ini dalam syair tadi ya. Seperti sunnah hari Jumat, nafli yaumil jum'ah. Qadha duha wa naflu yaumil jum'ah. Salat duha sunnah di masjid dan sunnah hari Jumat. Maksudnya sunnah qabliyah. Sunnah qabliyah hari Jumat, sunnahnya di masjid. Supaya buru-buru ke masjid. Kalau ba'diyah berarti lebih bagus di rumah. Karena waktunya lama. Qauluhu wa naflu yaumil jum'ah al muradu bihi bermula yang dimaksud dengannya nafal hari Jumat itu sunnatuhul qabliyah, sunnahnya Jumat yang qabliyah. Amal ba'diyatu fa salatuha fil baiti afdalu. Adapun ba'diyah, salat sunnah Jumat yang ba'diyah, maka salatnya ba'diyah di rumah itu lebih utama. Kama saraha bi Ainsyin sebagaimana yang menerangkan dengan nyama oleh Syekh Ainsyin. Sekarang kembali ke Fathul Mu'in. Wa ayyakun intiqalul ma'mumi ba'dan intiqalil imam dan disunnahkan kita atah ke belakang tadi. Dan disunnahkan bahwa adalah berpindah makmum itu sesudah berpindah imamnya. Nah, sunnah kalau makmum mau berpindah, mau pulang maksudnya keluar masjid sesudah imamnya pindah terlebih dahulu. Kita lihat di sini kan. Qauluhu ayyakuna intiqalu ma'tufun ala naibi fa'ilin yundabu. Diatafkan kepada naib fa'il yundabu. Disunnahkan tadi berpindah si makmum kah? Ini, oi. Qauluhu ayyakuna intiqalu ma'tuf kepada naib fa'il yundabu, oi. Wa yundabu ayyakuna intiqalul ma'mumi. Disunnahkan bahwa adalah berpindah makmum itu ba'dan tiqali imamihi. Sesudah berpindah imamnya si makmum. Ya, dia biar imam dulu yang keluar baru kita berangkat. Itu kalau nggak darurat tentunya. Nah, kalau kita darurat ternyata imamnya santai, kita darurat nih ada pekerjaan lagi ya nggak apa-apa. Fayam kusufi musallahu hatta yakumal imamu minhu. Maka menetap ianya si makmum pada musallanya si makmum hingga bangunlah oleh imam darinya musallanya imam. Wa yukrahu lahul insirafu qabla dzalika haitsu la uzra. Dimakruhkan bagi makmum akan berpaling sebelum demikian. Sebelum imam berpaling, kita makruh berpaling. Haitsu la uzra. Ketika nggak ada uzur kan. Kalau ada uzur nggak makruh lagi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali ke Fathul Mu'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nudiba li musallin tawajjuhun li nahwi jidarin. Disunnahkan bagi orang yang sholat, berarti umum ya, imam, makmum, atau munfarid. Disunnahkan bagi orang yang sholat akan menghadap bagi seumpama dinding, au amudin atau seumpama tiang, mingkulli syakhisin dari setiap benda, syakhis benda, mingkulli syakhisin tulur tifa'ihi sulusa zira'en fa'aksara. Disunahkan bagi si musalli akan menghadap bagi seumpama dinding atau tiang dari tiap-tiap benda yang bermula panjang ketinggiannya benda itu sulusa 2/3 dira fa'ak sara, maka lebih banyak. Atau fa'ak saru kita baca. Kita atas kepada sulusa. Yang bermula panjang ketinggiannya benda itu 2/3 dira fa'ak saru, maka itu lebih banyak dari 2/3. Nah, jadi kalau kita mau sholat berarti harus cari dinding. Sunnah ya. Menghadap dinding atau menghadap tiang, benda-benda. Benda tiang yang panjangnya, yang tingginya 2/3 hasta. Hasta berarti ujung jari sampai siku itu hasta. 2/3. Berarti kita bagi tiga, kita ambil dua bagi. Ya, jadi satu hasta kita bagi tiga, kita ambil dua bagi 2/3. Berarti satu hasta itu 3 telapak tangan lebih kurang ya. 3 telapak tangan. Berarti 2 telapak tangan lah tinggi. Ini namanya sutrah nanti ya. Nah, kita lihat. Wanudiba li musallin. Disunnahkan bagi orang yang sholat. Maksudnya, limuri disolati bagi orang yang pengen sholat. Walau sholat janazatin. Sekalipun ada ianya sholat, itu sholat jenazah. Tetap sunnah ada sutra. Nah, supaya orang nggak lewat di depan kita. Wayam bagi ayyu'ad dan na'syu satiran ingkaruba minhu. Dan sepantaslah bahwa dihitungkan akan na'syu. Na'syu itu keranda untuk mengangkat jenazah. Dan sepantaslah oleh bahwa dihitung akan na'syu akan sebagai satir juga. Sutrah maksudnya. In karuba minhu jika dekat ianya seseorang darinya na'syu. Fa'in ba'uda minhu maka jika jauh ianya seseorang darinya na'syu, jauh dari keranda. U'tubira. Nisya dihitungkan, diperhitungkan. Lihurmatil mururi bagi keharaman melewati di depannya seseorang. Apa dihitungkan? Sutratun akan sutrah bisyuruti dengan syarat-syarat. Jika orang itu, orang yang sholat jenazah jauh dari na'syu, dari keranda. Berarti keranda itu nggak boleh jadi sutrah dia. Niscaya diperhitungkan untuk haramnya melewati di depan dia akan ada sutrah lain. Antara kita dan keranda itu jauh. Baru berlaku hukum haram lewat depan kita yang sholat jenazah, harus ada sutrah lain dengan syarat-syaratnya. Di mana sutrah itu tingginya 2/3, kita meletakkan antara kita dan sutrah sekali seukuran 3 hasta nanti. Ada syarat-syaratnya. Ya, jadi kalau tanpa sutrah di depan kita walaupun kita sholat jenazah, cuma ada keranda tapi jauh, berarti orang jadi nggak haram kalau melewati depan kita. Kemudian kita nanti nggak boleh mendorong dia. Ya. Disunnahkan bagi orang yang pengen sholat, tawajuhun akan menghadap linahwi jidarin bagi seumpama dinding. Qauluhu tawajuhun linahwi jidarin naibu fa'ilin nudiba. Itu naib fa'il nudiba. Naibu fa'ili nudiba. Nudiba tawajuhun. Qauluhu au amud. Amudun ma'tufun ala jidar. Bagi seumpama dinding, wa amudin dan seumpama tiang. Bahwa man daraja tahta nahwi. Dan dianya amud itu mah itu sebahagian dari ma yang masuk ia di bawah kata nahwu ya. Bagi seumpama dinding. Apa seumpama dinding? Ya tiang mestinya. Nah, jadi protes lagi kan. Tawajuhun linahwi jidarin wa amudin. Sebenarnya amudin nggak perlu kan. Karena seumpama dinding. Atau pakai ka amudin. Mana contoh seumpama dinding? Seperti tiang. Ya, makanya beliau di sini bahwa dianya amud itu dari ma yang masuk ia di bawah nahwi. Masuk dalam kata nahwi. Maka nggak perlu lagi falau akharahu anil bayan. Ya, kalau mentakhirkan ya musanif akannya amud tadi. Qauluhu amud anil bayan dari bayan. Wa ja'alahu tamsilan lahu dan menjadikan ianya syekh akannya amud sebagai contoh baginya nahwi jidar. Karena Allah sungguh ada yang lebih baik. Nah,
Jadi maksud mentakhirkan dari bayan, mentakhirkan dari mingkulli syakhisin. Disunnahkan akan menghadap bagi seumpama jidar. Apa seumpama jidar? Mingkulli syakhis dari setiap benda. Mana contohnya? Ka'amudin seperti tiang. Nah, Syai'anah pengennya ibaratnya seperti itu. Jangan langsung tawajjuhun linahwi jidarin wa nahwi amudin ya. Nah, qauluhu min kulli syakhisin bayanun linahwil jidar. Ucapan syarih min kulli syakhis itu bayan bagi seumpama jidar. Mana contoh seperti jidar? Dari setiap benda. Wahadzal bayanu ammu minal mubayyan. Bermula ini bayan itu lebih umum dari mubayyan. Ya, mestinya bayan lebih khusus. Jadi mingkuli syakhis bayan, mubayyannya yang dijelaskan jidar, seumpama jidar. Apa jidar? Dari setiap benda. Jadi setiap benda lebih umum dari jidar itu sendiri. Ya. Nah, wahadzal bayan a'amu bermula ini bayan, yaitu ucapan mingkuli syakhis itu lebih umum dari mubayyan, dari nahwi jidar. Kenapa lebih umum? Karena syakhis ini la yak id ini id la yaktasu binahwil jidar. Karena tidak terkhusus ianya syakhis dengan seumpama jidar. Ah, bal nahwil asa kadalik. Bal nahwul asa kadalik. Bahkan bermula seumpama tongkat itu kadalik. Tongkat juga masuk dalam syakhis. Kalau akharahu an qawlihi falinahwi asa, maka jika lo mentakhir ianya syarih akannya ucapan min kulli syakhis an qawlihi dari ucapannya syarih falinahwi asa wa ja'alahu bayanan lahuma dan menjadikan ianya syarih akannya min kulli syakhis akan bayan bagi keduanya linahwi asa dan linahwi syakhis lakana aula lebih baik kan. Ini pokoknya halaman-halaman ini saya lihat ini protes terus. Masya Allah. Titik. Disunahkan bagi orang yang pengen sholat akan menghadap bagi seumpama dinding atau seumpama tiang dari tiap-tiap benda. Dari tiap-tiap benda tulu yang bermula panjang tingginya benda sulusa zira'in 2/3 hasta fa'aksaru maka lebih banyak. Wa ma bainahu wa baina aqibal musalli salah satu adru'ain fa'aqallu. Dan disunnahkan akan ini atah apa isti'nah baru. Dan bermulama yang ada ya mestinya. Coba kita lihat. Wal aula hazfuma yang lebih baik itu dibuang. Tes lagi. Nah, jadi kalau yang lebih baik dibuang berarti kita atah. Disunnahkan di antaranya benda dan di antara tumit si musali akan 3 zira maka lebih kurang. Kalau ada dan bermulama. Yang ini sunnah juga. Bermulama yang ada ya antaranya benda tadi dan di antara tumit si musali itu 3 hasta maka lebih kurang. Artinya tadi antara dinding, tiang kan, benda apapun yang di depan kita sunnahnya berarti antara benda dan kita itu 3 hasta. Summa in ajiza anhu. Kemudian jika lemah ianya seorang anhu darinya seumpama dinding. Menghadap dinding nggak ada, tiang nggak ada. Maka jika lemah ia darinya seumpama dinding, falinahwi asa. Maka menghadap ia. Falinawi maksudnya fayus fanu diba tawajuhun kan. Maka disunnahkan akan menghadap linahwi asa bagi seumpama tongkat. Maghruzatin tongkat yang ditancapkan kamataen seperti benda. Taruh benda di depan kita. Fa'ilam yajidhu maka jika tidak mendapati ia akannya seumpama tongkat. Nudiba bastu musalla. Nisya disunnahkan akan menghamparkan musalla. Musalla tempat sholat. Kas sajadah. Seperti kain tikar sajadah. Jadi sajadah ini posisinya terakhir. Kalau kita sekarang kan langsung sajadah. Ternyata sunnah cari dinding dulu, tiang, kemudian tongkat atau benda-benda tas kalau kita bawa tas taruh di depan. Nggak ada tongkat baru menghamparkan sajadah. Summa in ajiza anhu khatta amamahu khattan. Kemudian jika lemah ia darinya
menghamparkan musalla, khattan yang membuat garis ya di depannya dia, khattan akan satu garis, fi salah satu adroen dalam tiga hasta. Menggaris dia di depan dia akan satu garis dalam tiga hasta. Ardan autulan, nisbah lebar atau panjang. Dan dianya panjang lebih utama. Jadi kalau nggak ada musalla, kita pakai garis. Kita garis tiga hasta. Ini kita sholat, ini kita. Jadi kita garis tiga hasta lebar. Lebar berarti kiri kanan. Kalau panjang berarti dari depan kita ke ini panjang. Ini namanya tulan. Ini namanya ordan. Ini kita satu sah kan? Kita garis ke depan. Nah, bahkan sunnah garis nanti jangan pas di posisi dada kita. Sunnah garis di sebelah kanan, di depan dan sebelah kanan. Hmm, kita lihat lagi. Wa ma bainahu qauluhu wa ma bainahu ay syakhis wal aula hazfu ma yang lebih baik dibuang ma. Qauluhu baina aqibal musalli. Qala Al-Qurdi berkata Syekh Qurdi, wa misluhu man ahrama bisujudi tilawatin asyukur. Bermula misalnya si musalli itu orang yang ihram ya untuk sujud tilawah sujud syukur. Sujud tilawah sujud syukur juga sunnah menghadap dinding tiang gitu. Qauluhu salah satu adru'an fa'akalu qala fin nihayah Syekh Ramli berkata dalam kitab Nihayah, wa hal tuhsabu salah satu min ru'il asabe? Apakah dihitung akan tiga dira mulai dari ujung jari, au minal aqibi atau dari tumit? Jadi ujung jari apa dari tumit? Fihi ini fihi ihtimalani. Padanya itu ada dua kemungkinan. Wal aujahul awal pendapat yang aujah itu yang pertama hitung dari ujung jari. Ujung jari. Tapi kalau sajadah kan kita injak sajadah ya. Kalau sajadah dihitung dari tumit. Karena bahkan lewat tumit kita juga ada sajadahnya. Wajazah Hajar bisani dan menjazamkan oleh Ibnu Hajar dengan yang kedua dihitung dari tumit. Wa madzukira dan berulama yang disebutkan akan dia nyama. Artinya dihitung dari ujung jari kaki atau dari tumit itu madzukira itu idza kanal musalli bila adalah orang yang salat itu berdiri. Amma idza kana jalisan adapun bila ada ianya orang yang salat itu duduk fayam bagi ayyakuna minal aliyataini. Maka sepantaslah bahwa adanya hitungan itu dari dua pantatnya dihitung dari dua pantatnya aliyatain. Ya. Qauluhu summa in ajiza anhu. Qauluhu kemudian jika lemah ia darinya. Nahwil jidar dari seumpama dinding. Wal muradu bil ajizi ada musuhlah. Yang dimaksud dengan lemah. Ajizi di sini yaitu ada musuhlah. Enggak mudah cari dinding. Kama fil bujairimi. Fali nahwi asa. Artinya fanu dibalahu maka disunnahkan bagi si musali tawajuhun menghadap bagi seumpama tongkat. Ya. Qauluhu kamata'en. Nah, kamataan ini tamsilun dinahwil asa, contoh tongkat. Wal muradu yajma'uhu. Bermula maksud itu mengumpulkan ia akannya benda, wa yaj'aluhu kasutrah dan menjadikan ia akannya benda seperti sutra. Apa benda yang kita miliki? Bungkus rokok boleh enggak? Nah, kita tumpuk bungkus rokok tiga kan? Masih kurang tinggi juga. Fa illam yajiduhu maka jika tidak mendapati yahu ainah wal asa akan seumpama tongkat nudiba bastu musalla disunnahkan akan menghamparnya musalla ay farsyuhu menghamparnya musalla. Musalla yukra'u bisigati isim maf'ul. Musalla itu dibaca dengan lafaz isim maf'ul kan? Musalla. Qauluhu kasajadah. Dianya sajadah itu dengan patah sin sajadah. Intaha syarhul manhat. Dalam syarah manhat berarti dhabitnya sajadah. Summa in ajiza anhu kemudian jika lemah ia darinya musalla khatta amamahu khattan menggaris ia di depannya akan satu garis. Qala fi syarhi raudhi. Imam Nawawi berkata dalam syarah Raudah, wa kalamhu kal asli. Wa kalamhu kal asli. Dan bermula kalamnya Raudah itu, bermula kalamnya syarah Raudah itu seperti asal Raudah. Wal minhaju yaqtadi takhyira bainahuma. Bermula. Bermula minhaj itu menghendaki ya. Bermula kalamnya syarah Raudah itu seperti asal. Bermula manhat, kalam manhat itu menghendaki ya kan takhir bainahuma. Artinya antara musalla dan khat.
Jadi kalau lemah dari musalla baru garis. Jadi kelihatannya kalau dalam minhaj katanya boleh memilih sama ya. Apa antara musalla dan tulisan, garisan maksudnya sama derajatnya. Nggak lebih utama musalla, nggak lebih utama musalla, nggak lebih utama tulisan sama sejajar. Fi salah sati adur'ain. Qauluhu fi salah sati adur'ain la makna li dzarfiyah. Nggak ada makna bagi dzaraf di sini. Karena bermula yang dimaksud sebagaimana ma yang dianya ma itu zahir ibarah. Anal khatta yakunu bahwa sungguh garis itu sendiri. Itu ada ya tiga tira. Bukan dalam lingkaran tiga tira. Tapi garis sendiri yang kita buat panjangnya tiga hasta. Fal aula hadfu fi maka yang lebih baik itu dibuang fi. Dan adalah ucapannya syarih salah satu adru'en badalan min khattan itu badal dari khattan. Nah, wa khatta amamahu salah satu adru'en. Wa khatta amamahu khattan menggaris ia di depannya akan satu garis. Apa itu garis? Salah satu adru'en tiga tira. Summa inna salah satal azru'a laisat bikait. Kemudian tiga zira itu bukan kait. Fayakfi akalu minha maka memadailah oleh kurang darinya tiga zira juga boleh kan. Yang penting ada garisnya untuk mengetahui batasan sholat kita. Wa inna takhsisahu bil khatti laisa bidhahir. Dan bahwa sungguh mengkhususnya garis tadi, mengkhususkannya garis dengan digaris bukan tidak zahir. Bal misluhu bahkan bermula misilnya garis itu musalla. Ini protes terus ah. Allah titik. Usah kita baca. Itu dia. Kesimpulannya, kalau mau sholat pertama cari dinding, nggak ada dinding tiang, nggak ada dinding tiang berarti cari musola. Cari tongkat dulu, ada tongkat seperti benda-benda. Kalau nggak ada, baru sajadah. Kalau nggak ada sajadah, menggaris. Ini pilihan urutannya. Kenapa? Li khobari Abi Daud. Nah, alasan semua. Kalau salat pakai sutra karena ada hadis Abi Daud. Idza shalla ahadukum apabila salatlah oleh salah satu kamu falyaj'al amama wajhihi maka hendak menjadikan ia di depan wajahnya akan sesuatu. Fa illam yajid maka jika tidak mendapati ia falyansib maka hendak menegakkan ia akan tongkat. Fa illam yakun ma'ahu asa maka jika tidak adalah bersamanya seorang itu tongkat falyakhutta khattan maka hendak menggaris ia akan satu garis. Jadi dalam hadis Nabi nggak ada cerita musalla. Tongkat langsung berpindah ke garis. Tapi dalam syareh tadi, musalla dulu baru garis. Nah, kan gitu. Semala yadurhu ma marra amamahu. Kemudian tidak mudarat akannya seorang oleh ma yang lewat ia nyama di depannya seorang. Sesudah kita taruh tongkat, menggariskan di depan kita, enggak memudaratkan akannya akan oleh ma yang lewat ia nyama di depan dia. Ya, artinya nanti kita boleh mendorongnya kan. Wa kisa bil khatti al musalla dikiaskan dengan garis akan musalla. Dalam hadis nggak ada musalla, yang ada garis. Jadi dikiaskan dengan garis musalla. Nah, ini oke lah musalla kita kias dengan garis. Tapi kenapa duluan musalla dengan garis sementara garis itu asal musalla makis kan? Mestinya makis alih kan lebih didahulukan. Nah, ini alasannya wa quddima alal khatti dan didahulukan akan dianya musalla di atas garis li'annahu adharu fil murad. Karena sesungguhnya musalla itu lebih zahir dalam maksud. Dalam maksud untuk supaya orang tahu kita sholat sehingga tidak sembarangan lewat. Wa tartibul madzkuru wal mu'tamad. Bermula tertib yang disebutkan di atas itu mu'tamad. Artinya tertib di atas duluan musalla daripada garis walaupun dalam garis ada walaupun garis itu ada hadis Nabi, musalla nggak ada hadis Nabi, tapi justru itu yang mu'tamad kata di sini. Khilafan lima yuhimuhu kalamu Ibnul Mukri. Khilaf bagi ma yang memberi waham akannya ma oleh kalam Ibnu Mukri. Ibnu Mukri menyatakan lebih dahulu garis daripada musalla. Nah, titik dulu insya Allah. Kalau ada kesempatan yang lain kita ulang lagi dikit. Karena ini apa namanya? Ah, ya begini. Semoga Allah memudahkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Semoga ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin.